Halo teman-teman, kita akan coba bahas konsep dasar kompos ya. Sebentar, gue aktifin dulu kursornya. Oke, kita akan bahas materi lanjutan dari video pertama, yaitu konsep dasar yang kita gunakan dalam pembuatan jetpack kompos. Tapi kita akan belajar teorinya dulu sebelum praktek nanti di video selanjutnya. Pertama, ada yang namanya declarative UI. Kita menggunakan paradigma baru di kompos. Jadi kalau declarative programming itu simpelnya paradigma yang mendeskripsikan apa yang akan dilakukan tanpa peduli urutannya, tanpa peduli prosesnya, dan apa yang dilakuin di belakangnya gitu. Tapi kalau imperative programming, ini ada dua paradigma yang akan kita compare ya. Itu paradigma yang mendeskripsikan gimana sih suatu proses akan dilakukan dengan ngejelasin tiap langkahnya, tiap tahapannya gitu. Contohnya gini, kalau misalnya lu mau cappuccino nih ke barista, kalau contoh dari declarative programming itu, bro buatin cappuccino satu ya, lu ngomong ke baristanya, ya udah ntar baristanya nyiapin bahan-bahannya, nyiapin cangkirnya, nyiapin seluruh prosesnya, pokoknya lu tinggal terima jadi aja. Oke, ini bro udah jadi, itu misalnya. Tapi kalau imperatif, lu pengen cappuccino misalnya, terus lu bilang ke barista, bro buat gue cappuccino ya, lu juga perlu nyiapin nih, lu nyiapin gulanya, lu nyiapin cangkirnya, lu nyiapin air panasnya, lu nyiapin bubuk cappuccinonya, baru lu serahin ke baristanya gitu. Terus dia proses dan lu udah terima hasilnya. Bedanya lu agak repot di awal karena lu harus tahu detailnya. Kalau lu salah langkah ya bisa jadi lu nanti nggak jadi cappuccino, malah jadinya Americano misalnya gitu. Nah, ini contoh dari imperative code. Contoh kita menggunakan di sini Kotlin ya. Kemudian kita menggunakan contoh mencari nilai genap. Kalau lu ada data seperti ini, nilai 198, untuk mencari nilai genap, maka lu harus menggunakan for, karena dia kan datanya lebih dari 1 ya. Setelah banyak perulangan, dia baru dimasukkan kondisi ini. Setelah kondisinya true, hasilnya 1 nih, sisanya ya kan, maka dia akan dicetak di sini. Agak lumayan panjang hanya untuk mencetak sebuah nilai genap. Tapi kalau misalnya lu menggunakan pendekatan declarative code gitu kan, lu tinggal menggunakan nih yang namanya filter. Di sini ini lu bawaan Kotlin, lu punya datanya, lu mau filter yang genapnya ada, yuk yang genapnya aja ya udah tinggal number dot filter itnya itu number di modul 2 yang hasilnya sisanya 1, maka dia adalah sebuah nilai genap gitu. Hasilnya sama dengan proses yang jauh lebih simpel di declarative code. Nah, itu adalah contoh dari declarative programming yang akan banyak banget diterapin pada jetpack kompos daripada kita menggunakan XML yang sering kita buat sebelumnya. Kemudian ada yang namanya dukungan Kotlin pada jetpack kompos, karena kita menggunakan full Kotlin, nggak pakai XML lagi, maka kita perlu tahu lah minimal teorinya Kotlin menjadikan fitur apa sih yang membantu pengembangan jetpack kompos. Pertama ada yang namanya default argument. Jadi misalnya nih ada sini kan ada itu ya function text, ini sebenarnya bukan function sih, ini kayak bawaan dari Kotlin gitu, bawaan dari kompos. Ada banyak pembangunan kan di sini data yang parameternya. Kalau misalnya lu isi satu aja, yang pertama text itu string, terus yang lain lu nggak isi ya nggak apa-apa, soalnya dia udah punya nilai defaultnya sendiri gitu. Kalau lu mau isi ya nggak apa-apa juga sih, dia akan mereplace nilai yang terbaru gitu. Cuman poinnya lu bisa isi sesuai dengan kebutuhan lu aja. Kemudian ada yang namanya named argument. Jadi nulisin parameter tanpa harus tahu urutannya. Kayak tadi nih ada banyak parameter kan di sini yang ada di function text ini.
lu mau pakai 4 aja, text modifier, style, sama font style, udah lu pakai aja, nggak usah peduliin urutannya, tinggal pakai semau lu aja, yang penting yang ada di sini lu pakai gitu. Ini namanya name argument. Terus scope itu kayak cakupan lah ya kalau di bahasa Indonesia. Kalau lu pakai column, maka lu nggak bisa pakai center vertically, karena vertikal tuh hanya berlaku di row aja ya. Di column lu hanya menggunakan center horizontal biar nanti nggak bingung gitu. Nah, ini namanya scope ya, Kotlin untuk menyediakannya. Kemudian singleton object. Kalau singleton itu satu tugas setanggung jawab gitu ya, atau mengaksesnya itu hanya menggunakan satu metode aja, singleton object. Kalau misalnya lu mau merubah style misalnya, lu tinggal pakai tipografi bawaan dari material theme aja. Misalnya 2 ya untuk header 2 gitu. Nah, ini ada trailing comma, ini lupa gue ubah definisinya, tapi intinya di sini dia akan menambahkan koma pada akhir dari parameternya. Nah, kita akan coba kenalan lebih jauh tentang composable function. Sebenarnya itu apa sih arti dari composable function ya, atau add composable gitu. Jadi itu menggunakan annotation ini kan disebut annotation ya. Biasanya itu menggunakan annotation processor, bawaannya sih Kotlin kayaknya. Tapi untuk compose dia menggunakan Kotlin compiler plugin dengan proses compile yang jauh lebih cepat. Jadi ada perbedaan dalam annotation ini. Nah, annotation ini juga mirip sama suspending function ya, yang di Kotlin. Itu suspending itu untuk proses asynchronous atau proses background. Kita contohnya suspend itu bisa untuk function declaration, bisa untuk lambda, bisa untuk function type, untuk sebuah parameter. Compose pun sama, dia bisa dijadiin sebuah function declaration, bisa dijadiin lambda, dan bisa dijadiin sebuah function type atau function parameter. Jadi ketika fungsi ditambahkan anotasi composable, maka fungsi itu hanya bisa membaca dengan tipe composable juga. Betul. Jadi kalau misalnya ada fungsi composable nih, AB itu composable, maka dia itu bisa membaca. Tapi kalau misalnya beda, di sini kan bukan compose ya function ini, maka dia nggak bisa membaca fungsi yang compose gitu. Terakhir nih ada recomposition. Ini adalah proses pembaruan UI dengan step pada Jetpack Compose. Kalau misalnya di XML atau Android View biasa kan, lu perlu set nih menggunakan setter di programmatically-nya, di Kotlin-nya. Baru setelah ada step baru, dia di-update di sini dan akan dipanggil setternya. Ini tuh membarui UI kita, pembaruan UI. Tapi kalau di Compose, ketika ada step baru, dia tuh malah bikin UI baru, gak memperbarui UI yang lama. Itu yang disebut dengan recomposition. Ini ada best practice-nya. Dia jadi composable itu bersifat cepat ya, atau fast. Jadi hindari penggunaan proses yang berat di function compose karena bisa nyebabin lagging, atau kalau kelamaan tuh mungkin Android not responding atau ANR karena kelamaan fungsinya di compile gitu. Kemudian yang namanya idempotent atau gampangnya sih konsistensi ya. Jadi kalau outputnya sama selama inputnya itu sama, ya dia hasilnya sama juga gitu, nggak berubah-ubah. Kemudian ada set effect tree. Jadi hindari step di luar compose yang mengganggu jalannya composable. Kayak misalnya mungkin nanti incremental ya, yang biasanya plus itu hindari aja.
Kemudian namanya composable dapat dijalankan pada urutan berbeda. Kalau misalnya lihat function ini, lo akan menyangka kalau header itu sampai event list akan dijalankan sesuai urutannya. Tapi kalau di compose, dia akan dijalankan berdasarkan prioritasnya. Kalau misalnya ini lebih prioritas, maka dia akan dijalanin. Ini contohnya tadi ya, yang ada set effect tree-nya. Jadi kalau misalnya lu di sini ada items plus atau namanya incremental, ya kan nambah ini, ketika nambah dia akan klik di sini. Ini sebenarnya agak bahaya atau set effect nanti. Soalnya kalau misalnya list ini ada pembaruan state, maka dia akan di recomposition. Itemsnya ini akan ikut nambah satu gitu, akan nambah data, padahal dia nggak diklik misalnya. Nah, itu maka jadi nggak akurat. Nah, itu contoh dari set effect. Ini penggunaan seperti ini. Kemudian Compose juga dapat memilih nih kode mana yang diupdate. Jadi nggak semua kode di sini akan diupdate, dia hanya mengupdate kemudian diperlukan ini contohnya. Jadi kalau misalnya nih ada function name list dia dengan dua parameter, header sama names, dan headernya ada nilai baru, maka yang names ini nggak akan berubah. Dia akan pakai nilai yang lama. Yang berubah hanya teks ini aja karena dia itu menggunakan parameter header. Sebaliknya pun sama, kalau misalnya names berubah, maka header itu nggak akan berubah. Seperti itu. Dia akan merubah yang emang ada data baru gitu. Jadi ini akan menghemat memori dan menghemat baterai juga. Kemudian composable itu selalu dapat data yang terbaru, karena misalnya lu lagi compile compose, terus kemudian ada data baru atau state baru dari inputan user misalnya, maka si compose akan menghentikan prosesnya dan akan mulai lagi dengan data atau state yang baru itu. Jadi datanya selalu terupdate. Kemudian ada namanya composable dapat dipanggil berkali-kali, contohnya itu di animasi. Jadi karena dia itu bersifat tadi ya, itu kayak Lego lah, lu buat komponen sekecil mungkin dan bisa dipanggil di mana aja. Karena itu bersifat cepat tadi ya, terus bebas set effect tree, maka dia itu bisa dipanggil berkali-kali. Dengan catatan jangan ada hal-hal di luar composable yang menghambatnya, kayak connect ke API, terus tadi itu ada set effect-nya akan pengaruh ke dalam performa compose-nya. Oke, mungkin itu video perkenalan kita ya di Jetpack Compose yang dasar ini. Mungkin selanjutnya kita akan membahas tentang layouting di Compose di video berikutnya. Sampai jumpa dan selamat belajar.